Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya masih bisa melanjutkan pembacaan kitab Duratun Nasihin pada pasal Fi Fadilati Sya'ban al-Mu'addah, yaitu pasal ke-56 dalam kitab Duratun Nasihin yang menceritakan tentang keutamaan bulan Sya'ban yang diagungkan. Salah satu keagungan bulan Sya'ban sebagaimana ditulis oleh Syekh Utsman Al-Khawbawi dalam kitabnya Duratun Nasihin. Beliau mengatakan, anin Nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, fadlu sya'bana ala sa'iri syuhuri kafadli ala sa'iril anbiya'i. Keutamaan bulan Sya'ban atas bulan-bulan yang lain adalah sebagaimana keutamaanku atas sekalian para nabi. Wa fadlu ramadhana ala sa'iri syuhuri kafadlillahi ta'ala ala ibadihi. Dan keutamaan bulan Ramadan atas bulan-bulan yang lainnya sebagaimana keutamaan Allah yang maha tinggi atas seluruh hamba-hambanya. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Qasas ayat 68, wa yakhtaru ma kana lahumul khiyarah. Wa yakhtaru, dan Allah telah memilih, ma kana lahumul khiyaratu, dan sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Hadirin rahimakumullah, jika kita memperhatikan hadis yang barusan saya bacakan dari kitab Duratun Nasihin, begitu besar keutamaan bulan Sya'ban ini, sehingga keutamaan bulan Sya'ban ini diibaratkan dengan keutamaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibanding dengan nabi-nabi lainnya. Maka setelah kita mengetahui betapa besarnya keutamaan bulan Sya'ban ini, sepatutnya, semestinya bagi kita yang mengaku umat muslim untuk mengisi bulan Sya'ban ini dengan berbagai ketaatan dan menjauhi berbagai kemaksiatan, agar kita semua selalu berada dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah, hadis tentang keutamaan bulan Sya'ban yang tadi saya bacakan dalam kitab Duratun Nasihin, ternyata menurut Dr. Lutfi Fathullah MA dalam bukunya yang berjudul Hadis-Hadis Lemah dan Palsu dalam kitab Duratun Nasihin, pada halaman 40 beliau mengatakan bahwa hadis tersebut adalah hadis maudhu atau hadis palsu. Komentar beliau dalam mentakhrij hadis ini adalah sebagai berikut. Hadis ini disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya Tabyinul Azab. Beliau mengatakan bahwa hadis ini dibacanya dalam naskah yang ditulis oleh Syekh Abu Thahir As-Salafi dengan sanad dan lafaz sebagai berikut. Diriwayatkan dari Syekh Abu Al-Barakat Hibatullah bin Al-Mubarak As-Saqti dari Abu Ja'far bin Maslamah, dari Muhammad bin Abdullah bin Akhi Mimi, dari Abdullah bin Muhammad Al-Baghawi, dari Mansur bin Abi Mujahim,
dan Muhammad bin Habib al-Jarudi dari Az-Zuhri dari Anas radhiyallahu anhu. Dia berkata, Fadlu Rajab ala sairis syuhuri kafadlil Qur'ani ala sairil adhkari. Keutamaan bulan Rajab atas semua bulan laksana keutamaan Al-Quran atas semua zikir. Wa fadlu Sya'bana ala sairis syuhuri kafadli Muhammadin ala sairil anbiya'i. Keutamaan bulan Sya'ban atas semua bulan laksana keutamaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas semua nabi. Wa fadlu Ramadhana ala sairis syuhuri kafadlillahi ala ibadihi. Dan keutamaan bulan Ramadan atas bulan laksana keutamaan Allah Ta'ala atas hamba-hambanya. Menurut Dr. Ahmad Lutfi Fathullah bahwa hadis barusan adalah maudhu atau palsu. Dr. Lutfi Fathullah mengikuti pendapat Ibnu Hajar mengatakan bahwa hadis ini adalah maudhu. Karena As-Saqti termasuk salah seorang perawinya terkenal sebagai pemalsu hadis dan sanad dalam kurung Tarkibul Asanid. Perawi-perawi lain dalam sanad ini sama sekali tidak pernah meriwayatkan hadis ini. Itulah sebabnya hadis ini dianggap palsu dan Dr. Lutfi mengutip pendapat ini dari kitab Ibid sebagaimana dalam catatan kakinya. Jadi menurut Dr. Lutfi jelaslah bahwa sanad dan hadis ini adalah buatan As-Saqti saja. Nah, itulah pendapat Dr. Ahmad Lutfi Fathullah. Melihat perbedaan pendapat para ulama mengenai sahih, dhaif dan palsunya sebuah hadis, saya sebagai orang awam tidak bisa menilai siapa yang paling benar di antara mereka. Saya hanya bisa menghormati pendapat dari masing-masing ulama, karena saya yakin masing-masing ulama dalam menilai hadis didukung oleh keilmuan mereka masing-masing, dan tentunya mereka siap mempertanggungjawabkan pendapatnya di hadapan Allah dan Rasulullah kelak di hari kiamat. Akan tetapi menurut saya pribadi sebagai orang awam, kita sebagai orang mukmin, terlepas dari sahih dan dhaifnya hadis keagungan bulan Sya'ban ini, sepatutnya kita memanfaatkan setiap waktu, setiap bulan untuk bersungguh-sungguh ibadah dengan ikhlas demi mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang terbaik bagi kita sebagai orang awam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua agar bisa memanfaatkan sisa umur kita digunakan untuk melaksanakan berbagai ketaatan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bishawab.